Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Maka saya bilang ini bukan lagu wajib, ya, tetapi rel dalam beribadah, ya, menuju Allah. Dan ini harus tertanam dari sekarang. Kenapa harus tertanam dari sekarang? Khawatir angan-angan yang kita tanam semasa hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Kalau yang diangan-angankannya Allah, apapun godaan nanti nggak akan mau kita ikuti, karena yang kita angan-angankan ya Allah, begitu. Tapi kalau yang diangan-angankan surga aja, bidadari, khawatir atau gelincir, Pak. Nanti di perjalanan ada gadis-gadis cantik nih, manggil-manggil. Pak, sini Pak, katanya. Kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Karena memang nyari-nyari begitu, gitu. Ya, harap-harap bidadari seperti itu. Ikut sama mereka. Ini benar ada bidadari cantik-cantik ini. Ikut sama mereka. Ya, begitu ngikut, gelincir Pak, jadi kuntilanak nantinya. Nggak jadi sampai ke Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu arahnya ke sana. Jadi makanya saya bilang tadi, amalan, laksanakan amalia itu. Nah, lalu setelah kita melaksanakan amalia, ya karena kita sudah ada kesadaran tadi, Allah yang suci, kita ini kotor, maka kita belajar. Ya, kita kerahkan segala kemampuan, kerahkan waktu, kerahkan pikiran, kerahkan harta untuk mencari guru, supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Jangan nunggu Pak. Nggak ada orang yang bisa menyelamatkan diri kita kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, jangan nunggu. Ya. Khawatir timbul penyesalan nanti. Nah, oleh karena itulah kita belajar, cari guru. Setelah kita mendapatkan guru, mendapatkan pengetahuan, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, bisa mengenal Allah, artinya kita sudah mendapatkan. Lalu kita ucap alhamdulillah, 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 kan begitu. Ini sudah mendapat. Setelah kita mendapat, lalu kita apakan? Laksanakan. Jangan hanya didapat tapi tidak dilaksanakan. Nah, setelah kita laksanakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi pertama sadari dulu keadaan diri kita, lalu kemudian kita belajar ucap alhamdulillah. Setelah mendapat kita laksanakan puji Allah, Allahu Akbar. Ini kalau dalam bahasa tasawuf tahalli, tahalli dan tajalli. Nah, tahalli kosongkan. Tahalli isi, tahu kita, belajar kita. Tajalli laksanakan. Ya. Ini ibarat jalan, maaf. Ini ibarat jalan-jalan biasa, jalan umum. Ya. Tapi kalau kepingin cepat sampai, pakai jalan tol. Mana jalan tolnya? La ilaha illallah, itu jalan tol. Kalimat singkat, tapi tahalli, tahalli, tajalli sudah tercakup di situ. Gampang mengamalkan, lebih besar pahalanya, lebih cepat sampainya kepada Allah. Nah, makanya setelah selesai sholat, walaupun tidak disebut subhanallah, alhamdulillah, akbar, langsung la ilaha illallah, nggak masalah. Kenapa? Karena sudah tercapai tujuannya tahalli, tahalli, dan tajalli. Maka saya bilang tadi, kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu ibarat jalan biasa, jalan umum. Dan itu prosesnya masih panjang. Karena setelah subhanallah, sadar kita akan keadaan kita, lalu kemudian kita mendapatkan guru, kita belajar,
lalu kemudian kita laksanakan, masih panjang perjalanan. Tapi dengan kalimat la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, sekali menyebut langsung terbang menuju Allah bagi yang paham. Ya, makanya sering kita sebut afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan sering kita sebut itu. Apalagi kalau riungan. Afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang kita nyebut kalimatnya aja, kita lupa memahaminya. Zikir yang paling agung, afdal, yang paling agung, paling afdal, fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang paling agung itu adalah la ilaha illallah. Nah, dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah, nah berarti berilmu dulu, Pak. Itu ya. Nggak mungkin kita bisa mengetahui tanpa ilmu. Jadi untuk mendapatkan afdalnya, kita harus berilmu dulu tentang kalimat itu, baru kita mendapat afdalnya. Nah, berilmu tentang apa? Karena ilmu dalam Islam itu kita mengenal ada 4 ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Berarti kita mengenal, mengetahui la ilaha illallah itu dari 4 sudut ilmu ini.